Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang. Bersama saya, Pendeta Lindawati Niman. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang didasari dari Yohanes 12 ayat 37 sampai 42. Sebelum membaca Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, sumber kekuatan kami, syukur kami naikkan kepadamu karena kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu kembali. Bersabdalah, kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, melihat dan mendengar masih saja ada berita tentang tekanan, ancaman, dan juga fitnah yang disebarkan tentang bagaimana orang Kristen menarik orang percaya kepada Kristus dengan pemberian makanan atau menyusup sebagai ahli-ahli agama mereka dan lain-lain. Sering membuat hati kita miris dan ciut. Mereka yang baru menerima Kristus dapat mengalami perlakuan buruk juga dari keluarga atau kelompok mereka yang lama. Mulai dari menghina sampai memutus hubungan keluarga yang dilakukan untuk mengasingkan para sahabat kita yang menjadi pengikut Kristus. Pada masa Kristen mula-mula, sahabat, muncul para pengikutnya juga yang menghadapi tekanan yang berat, seolah bahaya besar menghadang di depan bagi mereka yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tekanan dalam bentuk mental seperti dihina, diasingkan, bahkan sampai tekanan fisik dengan dipukuli dan lain-lain menghantui para pengikut Kristus pada masa itu. Pengikut Kristus seringkali bergumul, bagaimanakah mereka harus bersaksi, karena bukannya hal baik yang dialami oleh para pengikut Kristus, malah sebaliknya. Padahal para pengikut Kristus telah memberitakan Kristus tanpa paksaan dan bahkan juga tanpa sogokan. Lagi pula, untuk apa mengiming-imingi sesuatu bagi mereka yang mau menerima Kristus? Sungguh tak ada faedahnya jika seseorang menjadi Kristen, pengikut Kristus yang bukan dari dasar hatinya yang terdalam. Sahabat, kita sebagai pengikut Kristus memang ikut bersuka cita jika ada seorang yang menerima Kristus di dalam hidupnya. Namun itu tak menghalalkan kita untuk melakukan apapun agar mereka menjadi Kristen. Tugas kita sebagai Kristen adalah terus-menerus bersaksi tentang kuasa kasih Allah yang mengampuni, memelihara, dan membangun umat manusia untuk memiliki damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika ada mukjizat dan tanda-tanda lain yang Allah sertakan dalam pelayanan kesaksian hidup kita, itu bukan karena kehebatan kita, melainkan karena kuasa Tuhan Allah yang mau dinyatakan kepadanya. Buat kita, kesaksian hidup kita adalah upaya kita menjadi diri sendiri dan menerima diri sendiri sebagai pemercaya Kristus, yang lalu percaya itu secara otomatis menjadi kesaksian hidup kita, yakni hidup yang dikuasai oleh kasih dalam Kristus. Sahabat, dalam kerangka inilah dengan bergantung kepada karya Roh Kudus, kita lalu melakukan dan
menjadi saksi, juga berharap kalau ada orang lain yang dihibur dan dikuatkan, disembuhkan, dan lain-lain oleh sinar kasih Tuhan yang kita pancarkan. Itu membuat kita bersyukur kalau kita bisa memancarkan kasih Tuhan. Namun pun, jika kita tidak melihat hal-hal itu tadi dengan mata kita, bahwa ada orang-orang yang mendapatkan pancaran cahaya kasih Tuhan, kita akan tetap terus mempercayakan diri seutuhnya kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kita. Sahabat Kristus, dalam kehidupan yang bagal dan yang kasar ini, yang sering kali malah yang kasar didukung dan dibela, kita jadi teringat pada pengorbanan Tuhan Yesus ya. Dalam ketidakberdayaannya, ia dibawa ke tiang begal salib itu. Kita tahu dan murid-murid Tuhan di sana yang takut dan lalu lari, bersembunyi dan menolak mengakui. Coba sahabat, kita bayangkan jika kita ada di sekitar Tuhan Yesus pada hari itu, pada hari jalan salib itu. Kita yang sudah tahu bagaimana Ia berkata dan berbuat, bagaimana Ia telah menunjukkan karya dan mujizat-Nya sebagai murid Tuhan. Apakah kita juga tidak akan bungkam, menghindar, atau lari? Perenungan hari ini juga mengajak kita untuk memahami mengapa dan bagaimana umat yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat itu lalu mengambil langkah atas dasar ketakutan, bungkam. Oleh karena itulah, pengharapan kita dan sukacita kita sebagai umat Tuhan tidak hanya disadarkan oleh karena pekerjaan dan perbuatan manusia semata yang ada di hadapan kita, karena kita ini lemah. Karena jika roh Tuhan ada pada kita, pada setiap yang percaya Kristus, maka ketakutan diubahkan menjadi kekuatan oleh kepercayaan diri untuk dapat mengakui dan melakukan pertobatan yang membuahkan keberanian untuk melakukan tindakan-tindakan kasih yang asalnya dari Tuhan sendiri. Sahabat Kristus, mari kita terus beriman bahwa roh Tuhan menyertai kita, menguatkan kita dan meneguhkan kita. Sahabat Kristus, mari kita mendoakan juga setiap orang yang telah menerima Kristus, namun sedang menghadapi tantangan berat di dunia ini yang membuat mereka kecut, sedih, dan takut. Doakanlah agar mereka mengalami juga kuasa dan kasih yang memeluk dan menguatkan mereka untuk dapat menjadi Kristen yang sejati. Mari juga kita doakan bangsa dan negara ini dan masyarakat kita yang terdiri dari kepelbagaian. Doakanlah agar para aparat dapat berpihak dan menghargai setiap orang yang dengan percaya diri sedang menunjukkan keunikan dalam kepelbagaiannya itu, agar hikmat dan kuasa Tuhan menjaga dan memelihara mereka yang sedang bertugas itu, menjaga dan memelihara mereka untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang penuh damai, maju dan sejahtera. Sahabat, doakanlah gereja-gereja Tuhan, GKI, gereja-gereja di seluruh Indonesia dan bahkan di seluruh dunia, agar dipakai untuk Tuhan sehingga mereka dapat bersaksi, melayani sesuai dengan panggilan Kristus dengan penuh percaya diri dan juga dalam menghargai seluruh sesama dan ciptaan Tuhan. Sahabat, doakanlah seluruh bangsa ini. Kiranya Tuhan menguatkan, meneguhkan dan memberkati pelayanan kita bagi Dia untuk berjuang demi kebesaran namanya di dunia ini, di alam rawapaya. Tuhan memberkati sahabat semua, Tuhan menguatkan kita. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.